Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robby yang kali ini akan membagikan tutorial bagaimana menggabungkan web service dengan Hibernate Framework. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dengan menggunakan IntelliJ IDE, buatlah sebuah proyek baru dengan kategori Java Enterprise. Project template yang dipilih adalah web application dengan server menggunakan Glassfish Server. Tahap berikutnya adalah pemilihan library dan framework. Selain memilih Servlet dan XML Web Service, kita akan menambahkan Hibernate. Ubahlah nama proyek dan package sesuai kebutuhan dan biarkan field lain dalam keadaan default. Sebelum kita membuat web service menggunakan Hibernate, kita akan melakukan penambahan dan pengaturan Hibernate pada proyek. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pertama, klik kanan pada proyek dan pilih Add Framework Support. Pada pilihan framework yang muncul, pilihlah Hibernate. 2. Buka proyek structure dan tambahkan hibernate.jfg.xml pada bagian facets. 3. Tambahkan jendela persistence pada tool window, kemudian pilih persistence. Klik kanan pada nama proyek Hibernate Anda pada jendela persistence, dan kemudian pilih Generate Persistent Mapping by Database Schema. Pada jendela yang muncul, buat data source yang baru, dan isi username, password, dan nama basis data yang akan diakses. Empat, pada jendela import database schema, pilih data source yang baru dibuat dan masukkan package com.roby.entity. Di bagian database schema mapping, pilih kolom-kolom yang akan di-mapping sesuai kebutuhan. Pada studi kasus yang saya kerjakan, saya tidak memilih kolom created. Selain itu, saya juga menambahkan kolom faculty.departments by ID dan mengubah nama map as dari faculty by faculty ID menjadi faculty. Kelima, buat Hibernate Util Class. Kelas ini akan digunakan sebagai sarana koneksi dan komunikasi ke basis data. Enam, buat interface DAO service yang memiliki 4 buah abstract method.
7. Buat kelas faculty DAO YAMPL pada package com.robi.dao dan implement DAO service untuk kelas faculty. Isilah metode-metode yang akan diimplementasi sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman dapat melihat kembali penjelasan dari metode ini pada video mengenai Hibernate dengan JavaFX. Setelah selesai dengan Hibernate, kita akan menggunakan file-file tersebut untuk membuat service ke basis data. Buatlah sebuah package yaitu com.robi.service dan buat sebuah Java class di dalamnya bernama faculty service. Tambahkan anotasi add web service dan buat instance variable dari kelas faculty DAO YAMPL yang diinisiasi pada constructor. Pada video ini saya hanya akan memberikan dua buah contoh implementasi service, yaitu untuk mengambil data dan menambahkan data. Untuk pengambilan data, saya akan membuat metode fetch all faculty yang memiliki return list of faculty. Jangan lupa memberikan anotasi add web method pada metode ini. Isi dari metode ini sangat sederhana, yaitu return faculty DAO.getAllData. Sedangkan untuk penambahan data, saya membuat metode add faculty. Metode ini juga diberikan anotasi add web method dan memiliki sebuah parameter bertipe string yang diberikan anotasi add web param. Isi dari metode ini adalah membuat objek baru dari kelas faculty, kemudian memanggil metode setName dan mengisinya dengan value dari parameter metode ini. Setelah itu kita akan mengembalikan hasilnya dengan return faculty DAO.addData kurung buka faculty. Sebelum menjalankan proyek ini, kita akan menambahkan library MySQL pada proyek ini.
Langkah berikutnya adalah melengkapi beberapa properti pada hibernate.jfk.xml. Properti yang ditambahkan adalah hibernate.dialect dengan value org.hibernate.dialect.mysqldialect. Properti ini digunakan untuk mendefinisikan jenis query yang akan dikirimkan ke basis data. Properti ini perlu ditambahkan karena setiap basis data memiliki karakteristik penulisan query. Properti lain yang juga perlu dilengkapi adalah connection.url. Kita akan menambahkan value berupa tanda tanya use SSL sama dengan false. Ini diperlukan agar Hibernate mengetahui bahwa komunikasi yang dilakukan dengan server tidak menggunakan SSL. Selain kedua properti tersebut, kita juga akan menambahkan properti untuk connection.username, connection.password, dan connection.autocommit. Berikutnya, kita akan membuka file pom.xml. Kita akan menambahkan sebuah dependensi pada pom.xml dengan cara menekan kombinasi keyboard Alt plus Insert, kemudian memilih dependensi. Pada jendela yang muncul, masukkan MySQL strip connector strip Java dengan versi 8 dan pilihlah versi yang sesuai dengan basis data Anda, kemudian tekan tombol Add. Langkah terakhir adalah melakukan refresh dependensi pada jendela Maven. Jendela Maven berada pada panel sebelah kanan dari IntelliJ IDE. Tahap berikutnya adalah melakukan run proyek ini, dan jangan lupa untuk memasukkan domain 1 pada server domain. Setelah proses deployment selesai, kita akan membuka Glassfish untuk admin dengan alamat localhost 24848. Expand Node Applications dan klik pada nama Java Web Archive sesuai nama proyek Anda. Pada bagian Modules and Component, klik tautan View Endpoint pada Faculty Service. Copy tautan WSDL untuk proyek ini untuk protokol komunikasi HTTP. Buka SOAP UI dan pada proyek SOAP UI tersebut, klik kanan dan pilih Add WSDL. Paste tautan yang telah dikopi pada langkah sebelumnya dan tekan tombol OK. SOAP UI akan mendeteksi bahwa WSDL tersebut terdapat dua buah metode, yaitu add faculty dan fetch all faculty. Kita akan menguji kedua web service ini dengan menjalankannya via SOAP request yang sudah disediakan. Pada pengujian web service, kita dapat melihat bahwa data sudah berhasil ditambahkan dan proses penambahan data pun sudah berhasil. Sekian video pembelajaran mengenai implementasi Hibernate dan Java Web Service dengan SOAP. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.